Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi kami dengan judul tes dan evaluasi pembelajaran. Sebelum itu kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri, yaitu Anggi Renaldi, Julian Tono, Jusdi, dan saya sendiri Sifir Navita Tabun. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian, kedudukan, dan syarat-syarat umum evaluasi. Pertama, pengertian evaluasi. Menurut Wan dan Brown, mengemukakan evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk melakukan evaluasi, diperlukan beberapa cara, yaitu dengan membandingkan dengan kriteria tertentu secara langsung, dapat juga melalui pengukuran terlebih dahulu. Dengan demikian, pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Yang kedua, kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Kedudukan evaluasi dalam belajar dan pembelajaran sungguh sangat penting. Bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak dapat terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Mengapa penting? Karena dengan evaluasi diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan ataukah belum. Dengan evaluasi juga akan diketahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab belajar dan pembelajaran tersebut berhasil dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belajar dan pembelajaran tidak atau belum berhasil. Tidak hanya itu, dengan evaluasi juga diketahui di manakah letak kegagalan dan kesuksesan belajar dan pembelajaran. Padahal diketahui hal tersebut akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam mengadakan perbaikan belajar dan pembelajaran. Pada proses pendidikan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang dilakukan, serta untuk mengetahui apakah kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Yang ketiga, syarat-syarat umum evaluasi. Dalam penyelenggaraan kegiatan evaluasi, proses pendidikan diperlukan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi. Yang pertama, kesahihan. Kesahihan berasal dari kata validity atau validitas, diartikan sebagai ketetapan evaluasi untuk mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Adapun fakta-fakta yang mempengaruhi kesahihan hasil evaluasi meliputi faktor instrumen evaluasi itu sendiri, faktor-faktor administrasi evaluasi, dan faktor-faktor dalam respon-respon siswa. Yang kedua, keteradalan. Keteradalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Menurut Gronlund, mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi keteradalan. Yang pertama, panjang tes. Yang kedua, sebaran skor. Yang ketiga, tingkat kesulitan tes. Dan objektivitas. Selanjutnya, yang ketiga, kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasikan, atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen, seperti yang pertama, kemudahan mengadministrasi. Yang kedua, waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. Yang ketiga, kemudahan men-skor. Keempat, kemudahan interpretasi dan aplikasi.
Dan yang terakhir, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding. Pembahasan yang kedua mengenai evaluasi hasil belajar. Dari pengertian evaluasi, kita dapat mengetahui bahwa evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai untuk siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala yang berupa huruf atau kata atau simbol. Apabila tujuan utamanya kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terrealisasi, hasilnya dapat difungsikan dan ditunjukkan untuk berbagai keperluan. Hasil kegiatan evaluasi hasil belajar akhirnya difungsikan dan ditunjukkan untuk keperluan berikut. Yang pertama, untuk diagnostik dan pengembangan. Maksudnya adalah dengan penggunaan hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar sebagai dasar pendiagnosan kelemahan dan keunggulan siswa beserta sebab-sebabnya. Berdasarkan pendiagnosaan, inilah guru mengadakan pengembangan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, untuk seleksi. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan siswa-siswanya yang paling cocok untuk jenis jabatan atau jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, untuk kenaikan kelas. Menentukan apakah seseorang siswa dapat dinaikkan kelas yang lebih tinggi. Yang keempat, untuk penempatan. Agar siswa dapat berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Maka perlu dipikirkan ketetapan penempatan siswa pada kelompok yang sesuai. Pembahasan yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai, atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. Evaluasi pembelajaran mencakup pembuatan pertimbangan tentang jasa, nilai, atau manfaat program, hasil, dan proses pembelajaran. Pembahasan evaluasi pembelajaran dalam uraian dibatasi pada yang pertama, fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran adalah sejumlah informasi atau data tentang jasa, nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran, yang dimana pertama fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk pengembangan yang berfungsi dan bertujuan untuk pengembangan pembelajaran, maka evaluasi pembelajaran untuk menjalankan fungsi formatif. Yang kedua, dimana fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk akreditasi. Akreditasi adalah sebagai suatu proses di mana suatu program atau institusi yang diakui sebagai badan yang sesuai dengan beberapa standar yang telah disetujui. Sasaran evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Sasaran evaluasi pembelajaran yang perlu diperhatikan karena semua unsur atau aspek pembelajaran yang lain selalu bermula dan bermuara pada suatu pengajaran. Tujuan pengajaran adalah penjabaran tujuan pengajaran, rumus tujuan pengajaran, dan unsur-unsur tujuan pengajaran. Penjabaran tujuan adalah penjabaran yang dimulai dari tujuan pengajaran tertinggi sampai tujuan pengajaran terendah, yang sering disebut hierarki tujuan. Yang kedua, unsur dinamis pembelajaran. Sasaran evaluasi yang kedua yang dimaksud dengan unsur dinamis pembelajaran adalah sumber belajar atau komponen yang sistem instruksional yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sumber belajar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau by design, yakni sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen untuk memberikan kemudahan atau fasilitas belajar yang terarah dan bersifat normal. Selanjutnya, sumber belajar karena dimanfaatkan atau by
utilization, yakni sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Sasaran evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang diartikan sebagai interaksi antara sumber belajar dengan siswa. Sasaran evaluasi pembelajaran yang lain yang seperti kesesuaian pesan dengan tujuan pengajaran, kesesuaian frekuensi penyajian pesan kepada siswa, kesesuaian bahan dan alat dengan pesan dan tujuan pengajaran, kemampuan guru menggunakan bahan dan alat dalam pembelajaran, kesesuaian teknik pembelajaran dengan pesan dan tujuan pengajaran, interaksi siswa dengan siswa lain, interaksi guru dengan siswa. Yang terakhir, sasaran evaluasi pembelajaran adalah kurikulum. Kurikulum sebagai sasaran evaluasi pembelajaran meliputi tersedianya dan sekaligus kelengkapan komponen kurikulum, pemahaman terhadap tujuan kelembagaan atau tujuan institusional sekolah, pemahaman terhadap struktur program kurikulum, pemahaman terhadap GBPP, pemahaman terhadap teknik pengajaran, pemahaman terhadap sistem evaluasi, pemahaman terhadap pembinaan guru, dan pemahaman terhadap bimbingan siswa. Sebelumnya kita membahas mengenai fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran, sasaran evaluasi pembelajaran. Sekarang kita membahas mengenai prosedur evaluasi pembelajaran, yang dimana prosedur evaluasi pembelajaran ini terdiri dengan penyusunan rancangan dengan langkah-langkah, menyusun latar belakang yang berisikan dasar pemikiran, penyelenggaraan evaluasi, problematika yang berisikan rumusan permasalahan, tujuan evaluasi, yang dimana rumusan yang sesuai dengan problematika evaluasi pembelajaran, yakni perumusan tujuan dan umum dan khusus. Populasi dan sampel, yakni sejumlah komponen pembelajaran yang dikenai evaluasi pembelajaran dan yang diminta informasi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Instrumen, yang dimana semua alat jenis pengumpulan informasi yang diperlukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan dan dalam evaluasi pembelajaran, dan teknik analisis data, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang sesuai dengan bentuk problematika dan jenis data. Yang kedua, penyusunan instrumen. Dengan langkah-langkah, merumuskan tujuan yang akan dicapai dan instrumen yang akan disusun, membuat kisi-kisi yang merancangkan tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan, dan membuat butir-butir instrumen evaluasi pembelajaran yang dibuat berdasarkan kira-kira pengisian instrumen. Yang ketiga, pengumpulan data. Kuesioner yaitu seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada seseorang untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada diri orang tersebut maupun di luar dirinya. Kegiatan yang dilakukan oleh evaluator dalam menetapkan teknik kuesioner dengan menguji cobakan kuesioner kepada sejumlah orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan yang akan mengisi angket. Yang kedua, melancarkan penyebaran kuesioner kepada orang dituju. Ketiga, mengumpulkan dan mengadministrasikan kuesioner. Keempat, mengolah data dan berhasil dikumpulkan. Yang selanjutnya, yang kedua, wawancara, di mana pengumpulan data yang menuntut adanya pertemuan atau komunikasi langsung antara evaluator dengan sumber data, dengan dilakukan
beberapa teknik wawancara, yaitu menyusun pedoman wawancara atau daftar cocok sesuai dengan data yang dikumpulkan. Yang kedua, evaluator yang bertindak hanya sebagai pengumpul data. Perlu dipahami tujuan dan petunjuk penggunaan wawancara. Yang ketiga, melaksanakan wawancara. Yang keempat, menyusun sesegera mungkin jawaban hasil wawancara dan mengolah data atau informasi hasil wawancara. Selanjutnya, dengan pengamatan. Pengamatan adalah teknik pengumpulan data melalui kegiatan mengamati yang dilakukan oleh evaluator terhadap kegiatan pembelajaran. Langkah-langkahnya yaitu menyusun instrumen pengamatan sesuai dengan informasi atau data yang ingin dikumpulkan. Yang kedua, melaksanakan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran untuk mengumpulkan informasi atau data dengan menggunakan instrumen yang ada. Yang ketiga, mengolah data yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, studi kasus adalah teknik pengumpulan data berdasarkan kasus-kasus yang ada dan dikomunikasikan. Dengan langkah-langkah menyusun instrumen studi kasus, melaksanakan kegiatan laporan, mengolah data yang diperoleh. Yang keempat, analisis data. Yang terakhir, penyusunan laporan. Tujuan ini disebabkan dalam rancangan evaluasi pembelajaran yang didahului dengan latar belakang dan alasan dilaksanakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan yang pertama, melaksanakan tim dengan pelaksanaan tim evaluator selengkapnya jika diperlu dengan pembagian tanggung jawab. Yang kedua, penjadwalan pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, kegiatan penyusunan laporan. Hasil evaluasi pembelajaran, yakni bertujuan pengajaran, tolak ukur, data yang diperoleh dan dilengkapi dengan sejumlah informasi yang mendorong penemuan evaluasi pembelajaran sehingga dengan mudah pembuatan keputusan dapat memahami tingkat keberhasilan pembelajaran.